Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wasallamu wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran. Bismillah. Tanda-tanda macam-macam kalimah wahid tsani salis. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda fi'il. Macam-macam i'rab. Tanda-tanda rafa. Tanda-tanda nasab. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jazm. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda rafa. Tanda-tanda jazm. Tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda nasab. Niki tanggal pinten niki? Wonten ing latang niki tanggal pinten? Tanggal 6 niki. Oh, tanggal 6 nggih. Alhamdulillah. Tanda-tanda rafa. Isim mufrad. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Jamak taksir. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Jamak muannas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jarnya juga kasroh. Fi'il mudhari'. Pakai fathah, jazmnya pakai sukun. Isim musanna. Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Jamak mudzakkar salim. Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Asmaul khamsah. Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai iya. Af'alul khamsah. Rofanya sukun nun, nasab hadfun nun, jazm hadfun nun. Jamak muannas salim. Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya pakai iya. Jamak muannas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jarnya juga kasroh. Kuwi jamak muannas salim lho wong isnes jenis. Lalu niki tanggal pinten to Pak Roji? Mboten niki tanggal pinten Pak Tejo? Jamak muannas salim. Wong al-murabatu bil huruf kok dadine al-murabatu bil harakat dadi huruf. Jamak mudzakkar salim. Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Isim musanna. Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Af'alul khamsah. Rofanya sukun
Af'alul khamsah. Waduh kejar barang kan. Masya Allah. Jan. Jamak taksir. Rofanya pakai doma, nasab pakai fathah, jernya pakai kasroh. Fi'il mudhari'. Rofanya pakai doma, nasab pakai fathah. Fi'il mudhari'. Rofanya pakai doma, nasab pakai fathah, jernya pakai Rafa nasab bertempat isim fi'il jar ing isim i'rab jazm ono fi'il paten Pak. Jadi sampai mati. Nggih, sampai mati namanya fi'il mudhari itu enggak pernah dijar. Niku kaidah paten. Nggih, jadi saya ulang lagi. Sampai mati namanya jar itu nggak akan pernah masuk kepada fi'il. Jar pasti ke isim. Wis. Jadi kalau fi'il mudhari kok jar itu ilmu baru. Kok enak jar barang kanggo kasroh. Duh. Tanggal tua tenan iki. Tep, ngicing dibaca mulailah. Tep, antum Zat. Bentuk fi'il mudhari ada berapa keadaan? Bener. Yakin? Napa? Wah, iki tujuh pelaku nih. Bentuk fi'il mudhari itu ada berapa? Oh, bentuknya. Nggih. Wis pede bener. Sik salah terakhir. Fi'il mudhari bentuknya ada Sampun lho niku yakin lho. Ya itu saya katakan bukannya kita itu suudon, nggih. Bukannya suudon. Kalau nggak di mukadimah dengan tanya jawab jangan mboten buka buku. Nggih, teng griya insyaallah. Saya kan lumayan iki buka 10 menit kan lumayan murojaah. Oh, Ustaz. Pak Ali. juga harus hafal nih, Pak. Bisa ini sahihul akhir. Ada berapa dulu? Napa mawon? Sahihul akhir, mu'tal, alif, apa belum bisa? Dan apa di masa sahihul akhir? Apa? Berada di akhir. Apa yang dimaksud dengan sahihul akhir? Adanya huruf yang sahih di akhir kata. Yakin. Pak Tri, apa dimaksud dengan fi'il mudhari' sahihul akhir? Niki mboten ujian lho, kula mboten ujian kok. Mas Fadli, apa dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir? Kok guyu kabeh? Ustaz Wahid, apa dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir? Di akhir hurufnya itu tidak ada huruf ilahnya. Napa di akhir hurufnya? Di akhir apa ini? Di akhir kalimat kata itu tidak ada huruf ilahnya. Pak Teja, apa dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir? Dikakhiri huruf yang sahih. Waw, ya, sama alif.
Apa tiga gimana? Iku mutale jare Pak Ali Pak Tejo. Mas Abdan, apa dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari' yaitu fi'il yang diakhiri huruf yang diakhiri huruf sahih di huruf meneh sama kayak Pak. Pak Raji. Nek kula mboten nang maca mboten. Ayo Pan, napa ingkang watanan fi'il mudhari' sahihul akhir? kemarin nggak masuk. Jawabannya itu. Oke, apa fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari' sahihul akhir adalah fi'il yang diakhiri yang tidak diakhiri yang diakhiri. Fi'il sahih. Kamu sahihul akhir. Apa dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir? Akhir. Yang akhir kalimatnya adalah huruf sahih bukan huruf ilah. Balik, apa dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bukan huruf ilah. Taib. Fi'il mudhari' sahih adalah fi'il mudhari' yang akhirnya bukan huruf ilat. Lagi yang dimaksud fi'il mudhari' sahihul akhir adalah suatu fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan huruf ilat. Lah nggih to? Yansuru akhirnya apa? Ra. Ra termasuk ilat bukan? Berarti yansur adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Ngoten. Dan sekarang apa dimaksud dengan fi'il mudhari' mu'talul akhir? Nah. Gitu. Pak Tri. Fi'il mudhari' mu'talul akhir terbagi jadi berapa? Yang mu'tal akhir. Napa mawon? Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Fi'il mudhari' mu'talul akhir terbagi jadi 3, mu'tal wawi, mu'tal ya'i, kalih mu'tal alif. Contohnya mu'tal wawi napa, Pak? Mas Fadli. Yang mu'tal wawu. Niki mboten ujian lho. Ustaz Wahid. Mau ya. Nggih. Waza yaghzu. Yaghzu. Pak Tejo, yang mu'tal ya'i. Di buku nggak boleh, harus lain dari buku. Yang mu'tal ya'i yang suruh kan soheh. Nggih. Pak Saiful. Ro'a fil mudhari' yakin yara termasuk mu'tal ya'in apa-apa niku yara. Nggih, saya tanyanya enggak tanya semasdarnya. Yang saya tanyakan berikan contoh fi'il mudhari' yang mu'tal ya'i. Kan ro'a ya nggih, saya pertanyaan saya berikan contoh fi'il mudhari' yang mu'talnya ya'i. Roman apa? Irama. Romayar
Contohnya ini niku di buku itu cantik yang lainnya. Yarmi nggih, leres Yarmi. Buahnya. Nggih bener niku Roma, Yarmi oke. Yang lainnya. Wah, langsung buka kamus. Nggih, buahnya. Bulan buka tapi contohnya nggak diberi buku. Nah, Saro Yasri. Mas Abdan yang mu'tal ya'i sakniki. Enggak boleh radhiya yardha. Enggak boleh naha yanha. Yang lainnya. Yang alif. Kan wawu sampun, goza, yaksu, tala, yatlu, roja, yarju, kan ngoten. Yang sekarang yang alif. Waraji. Mpun, mboten asal wis pokoke. Dalam? Mpun, ahayana mpun. Kuatah. Ra'ayah ya roh. Nggih, Pak Ipul bener, cuman mu'talnya mu'tal alif. Contohnya melihat apa? Yakhsha, khosyia yakhsha. Iwan, saat ini yang ketiga. Kan tadi kan fi'il mudhari terbagi di tiga nggih. Yang pertama shahihul akhir, yang kedua mu'talul akhir, yang ketiga apa? Fi'il mudhari kan terbagi tiga nih bentuknya, ditunjuk di bentuknya. Yang pertama shahihul akhir, yang kedua mu'talul akhir, yang ketiga Ustaz Muhammad langsung muafal itu Ali. Langsung muafal yang ketiga. Ustaz Muhammad yang ketiga apa? Apa dimaksud dengan af'alul khamsah? Itu bukan af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5 itu bukan pengertian daripada af'alul khamsah. Kalau arti af'alul khamsah, ya. Kalau arti af'alul khamsah adalah fi'il yang 5. Sekarang makna daripada af'alul khamsah. Apa? Apa? Didahului loh, dengar berarti loh ya. Lah ya mbuh lah sampean jawab. Diakhiri. Nimburi, jare balik nimburi. Diakhiri jamaah alif tasniyah terus wawu mukhatab. Pak Ali, apa dimaksud dengan af'alul khamsah? Kalau fi'il yang 5 itu arti daripada af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Bukan mana af'alul khamsah. Sebuah fi'il yang di dalam kalimatnya terdapat atau diikuti dengan Ulang mulai. Setiap fi'il yang katanya. Kok jangan katanya? Kata siapa coba sih? Di dalam kalimat apa? Hah? Wallahu alam. Sampun dek wingi lho nggih. Sampun. Kata-katanya yang diikuti Berarti ngurine ngentutne. Katanya sih anak jamaah ini. Bukan awalan ini mendengar. Fi'il yang bersambung. Ini yang
Berarti pempedot. yang bersambung dengan Berarti pedot nggih, bersambung pedot lho wone lho. ya lagi ya. Fi'il mudhari yang di dalamnya bertemu alif tasniyah, wawu jamaah dan ya mukhatabah. Ya mukhatabah nggih. Nih, Ya mukhatabah yakin. nih. Berarti selain daripada itu laki-laki bisa loh ya mukhatabah itu. Mukhatabah, muannas mukhatabah. Nah, itu iya. Kalau ya mukhatabah itu kurang pas karena terkadang ya di situ boleh muzakkar tatkala apa namanya musliminya yaitu ya misalnya gitu. Taib. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamaah dan ya muannasa mukhatabah. Itu yang dimaksud dengan af'alul khamsah. Dalam? Nggih. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, semput ada yang sini nggih, wawu jamaah, sampun ada yang para nggih, dan ya muannasa mukhatabah. Lek bersambung nih kurang maksudnya bertemu. Nggih. Bersambungnya bertemu bener loh menurut salah bahasa Indonesia loh nggih. Berhubung. Kenapa berhubung? Lah saya lebih condong bertemu daripada bersambung. Ya terserahlah sami mawon intinya. Kalau saya tapi masih condong ke itu ditinjau di bahasa Indonesianya, yaitu af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif musanna, wawul jama' dan ya muannasa mukhatabah. Baik, kita lanjut kita ke fi'il amr. Alhamdulillah murajaah sak baban lumayan, Pak. Nginjing lek mboten ujian kok tanglete rada dari awal kan ngoten. Lah nggih. Baik, kita lanjut ke fi'il amr. Fi'il amr ya adalah suatu kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Ya. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Perintah apa? Melaksanakan suatu pekerjaan. Pangmuti misalnya keluar. Nah, ini kan amr Pak. Keluar. Duduk. Lah mau keluar kan gak enak banget. Uang perintah kok nggih. Duduk kan gak enak. Keluar. Lah nggih mboten ketawat aja. Lah fi'il amr kan mantap aja. Intinya kan fi'il amr adalah suatu penegasan aslinya nggih. Keluar, duduk, belajar. Nah, itu penegasan. Perintah untuk melaksanakan satu pekerjaan. Tip. Namun adapun kalau ditinjau tasrifannya sampun nggih, insyaallah nanti kita bahas dalam masalah musharrafnya, masalah tasrifan fi'il amr. Insyaallah. Nah, sekarang permasalahan yang akan kita bahas adalah tata cara membuat fi'il amr, diulang-ulang wis. Kesane apal. Pripun Pak Ali yang pertama? Pertama, hilangkan huruf mudhari'nya. Terus
NVL lho nggih. Nggih, nggih. Jika Yakin? Yakin? Ini kaidah paten dalam buat fi'il amr, Mbak. Mau sulasi mazid, mau sulasi mujarad. Niki kaidahnya nggih. Pripun? Nggih. maka ditambahi hamzah. Cara membuat fi'il amr. Diulang-ulang kan ngontok kering. Yang pertama apa? Sampun to Pak Rian nggih? Membuang huruf mudhara'a. Karena asal mula fi'il amr itu pasti berasal dari fi'il mudhari'. Wajib nih Pak. Maka jadi suruh. Kemudian yang kedua menambah hamzah jika setelah apa? Setelah huruf mudhara'ah nggih berharokat sukun. Suruh menjadi unsuru. Kemudian yang ketiga mensukun huruf akhir jika mufrad muzakkar yang menjadi unsur. Ini Ustaz nonton Afan lo enggak sesuai kaidah nggih. Aku diprotes ngira ora ngono kuwi lho. Karena tanggal tua. Wah, mohon lah isek kelingan. Oh iya. Lek tanggal 6 lurus. Nah, yang keempat membuang semua nun kecuali nun jamak niswah. Napa nun jamak niswah? Nun yang menunjukkan makna jamak perempuan. Jadi unsur. Nah, niki berlaku semua nggih. Hah? Belum terakhir. Sudah. Terakhir Pak unsur mah. Lah kenapa? Bukan unsur. Nek ono nake ora itu dibuang. Ini niswah. Ini kok salah bisa? Kenapa? Kenapa? Membuang semua huruf hilang. Itu pikir yang mu'tal. Nah, itu enggak bisa dimainkan di situ. Enggak bisa, no, beda no. Dan itu pun membuang huruf yang mu'tal itu tatkala jazm. Ya nggih, kalau rafa kan enggak dibuang. Misalnya loh, biasanya tak kira film mudhari'. Kalau membuang huruf ilat itu enggak semuanya tah. Fi'il mudhari'
itu tidak membuang huruf ilat kecuali ya huruf ilatnya tersebut ada dua keadaan. Yang pertama huruf ilatnya jatuh setelah harokat sukun. Yang kedua huruf ilatnya berharokat sukun. Maka pada fi'il amr tidak dibuang. Adapun jika keluar daripada dua keadaan ini dibuang. Itu masuk pengecualian. Paham dan? Nanti kita jelaskan lain nih. Sampun? Sama-sama itu kecuali yang nomor 4 kan juga kecuali. Itu bukan cara, ini kan cara membuatnya dan. Kalau itu keadaannya. Bisa dipahami nggih? Kalau ini cara pembuatannya, kalau itu keadaan huruf ilat tatkala ada pada fi'il amr. Walaupun dia itu di dalamnya ada huruf ilat, tetap pembuatannya kayak gini. Contoh nanti da'a yada'u. Da'a yada'u. Proses pembuatannya seperti ini. Kalau da'a yada'u mungkin di proses akhirnya ya membuang huruf ilat. Tambah yang kelima. Tetapi jikalau dia itu di dalamnya ada huruf ilat yang misalnya tadi wawunya atau huruf ilatnya berharokat sukun ataupun jatuh setelah harokat sukun, maka nggak ada yang kelima. Sakit dipahami nggih? Paham Ustaz Wahid? Ya nanti itu dulu. Membuang semua nun itu sebenarnya kecuali nun jamak niswah. Membuang semua nun. Nah, kecuali nun jamak niswah. Itu set apa man? Nan suruh, nan mulu. Sing pundi? Katanya tuh shot apa man? Sot. Nggih. Mau api-api ngutip proses Ustaz Misahuddin. Enggak cara dia ngajari kaligrafi. Membuang semua nun kecuali nun jamak niswah. Saya bismillah. Cara membuat fi'il amr semua baik dia itu fi'il sulasi mazid atau sulasi mujarrad, rubai mazid atau mujarrad, semua mengikuti proses ini. Nggih. Karena asal mula fi'il amr itu berasal daripada fi'il mudhari'. Kejadian semua fi'il amr itu berasal daripada fi'il mudhari'. Baik. Yang pertama, di sini kasih contoh yang suruh untuk yang sahih dulu. Nah, proses yang pertama adalah membuang huruf mudhari'. Suatu fi'il disebut mudhari' itu apabila diawali dengan salah satu huruf mudhari'. Huruf mudhari' ada berapa? 4 napa? Anita. Nggih. Jadi suatu fi'il mudhari' disebut dengan suatu fi'il disebut dengan fi'il mudhari' tatkala dia diawali dengan salah satu daripada huruf anita. Ini bukan alif tapi hamzah. Kalau alif niku gantian biasanya, kalau hamzah beda huruf asli. Nah, proses yang pertama adalah dibuang huruf mudhara'ahnya. Terserah di situ bentuknya alif, bentuknya hamzah, nunnya ataupun tak, silahkan. Oke. Kemudian cara yang kedua, yang pertama dibuang huruf mudhara'ah yang tadinya yang suruh menjadi suruh. Niki. Ngoten. Bisa dipahami nggih? Nanti seandainya saya mungkin suruh ngasih contoh dari lafaz-lafaz fi'il kemudian tak suruh menjadi fi'il amar, maka proses sama seperti ini. Kemudian yang kedua,
adalah menambahkan hamzah jika setelah huruf mudhara'ah berharokat sukun. Lalu bagaimana jikalau setelah huruf mudhara'ah tidak berharokat sukun, maka tidak mendatangkan hamzah. Contoh misalnya waqa yaqi. Lafadz yaqi adalah fi'il mudhari'. Tatkala dia dirubah menjadi fi'il amr, maka membuang huruf mudhara'ah menjadi pripun? Ki. Ngeten. Dan tidak mendatangkan hamzah. Dalam? Nggih, hamzah ini didatangkan tatkala dibutuhkan. Nggih. Hanya dibutuhkan diambil, kalau nggak dibutuhkan dibuang. Wes jan penak ngoten niku. Niku alif tegak berdiri. Dibutuhne diambil, nggak dibutuhne singkirne delikne. Ngoten. Lha gitu. Lha enggak butuhne nggih apa diketokne, enggak butuh kok diketokne. Lho apa ya? Lek dibutuhnya dikeluarkan dia. Kalau nggak dibutuhkan didelik nih, mau nggak dibutuh nih kok. Nih ngaten. Niki alif atau terkadang hamzah ya, hamzah terus wasal. Nah, kemudian proses yang ketiga adalah mensukun huruf akhir jikalau lafadz tersebut bentuknya adalah mufrad muzakkar. Karena nanti dalam tasrif lughawi bentuk daripada fi'il amr itu ada dhamir anta. Anta adalah mufrad muzakkar. Karena itu nanti unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Unsur ini bentuk dhamirin apa? Anta, kamu. Dhamir anta ini adalah bentuknya mufrad dan muzakkar. Saya dipahami mboten? Nggih. Beda dengan antuma. Kalau antuma nggak bisa disebut dengan mufrad muzakkar. Kenapa? Antuma itu maknanya dua. Berarti disebut dengan musanna. Nah, mensukunnya huruf akhir ini jika lafaz tersebut bentuknya adalah mufrad muzakkar. Hukumnya tetap mabni. Mabni ala sukun di sini. Baik. Kemudian yang ketiga, membuang semua nun kecuali nun jamak niswah. Ya. Jadi semua nun pada fi'il mudhari' pada fi'il amr itu dibuang. Kecuali satu, nun jamak niswah. Kenapa nun jamak niswah ini alasannya tidak dibuang? Alasannya apa? Kenapa nun jamak niswah ini tidak dibuang? Membedakan antara mufrad muzakkar dan jamak muannas. Kalau ini dibuang menjadi mufrad muzakkar. Nah, asal mula fi'il amr ngeten, Pak. Nggih, unsur. Unsura. Suru. Suri. Unsura. Nah, ngeten. Asal daripada unsura iki asline unsurani. Unsuru asalnya unsuru. Nah, unsuri asalnya unsuri. Nah, unsura nih. Nah, ngeten. Jadi semua nun ini dibuang kecuali
nun jama niswah. Kenapa alasan nun jama niswah ini tidak dibuang? Karena jikalau dia dibuang, kita tidak bisa membedakan mana yang bentuknya jamak muannas dan yang mufrad mudzakkar. Ngerti? Dari sini ada pertanyaan, silahkan monggo dari sini. Terus niku nek mufrad unsur. Nggih. Jamak itu berarti unsura. Jamak unsuru. Nggih. Unsura. Dua nggih. Kan ada alif niki lho, Pak. Alif ini menunjukkan makna dua. Ini ada wawunya menunjukkan makna banyak. Buat lima banyak, oke. Gimana? Kenapa? Bukan unsurona, unsuroni. Nggih. Nunnya berharokat kasrah karena musan. Nah, sama seperti tatkala suatu isim. Zaidun menjadi zaidani, bukan zaidana. Kalau zaidana di sini nanti bukan disebut isim musanna, tasmi ismul ladzi la yansarif. Di mananya? Ini ya dibuang karena persyaratan. Kan tidak bersambung dengan isim lain. Biasanya katanya kalau bersambung dengan isim lain dibuang. Ya itu kalau isim, ini kan fi'il. Nun pada isim musanna, ada isim musanna itu boleh dibuang tatkala dia menjadi mudhaf. Contohnya apa? Dua buku Muhammad. Kalau enggak salah ilmu nahwu nih, kalau mboten salah nggih. Dua buku Muhammad pripun Ustaz Wahid? Kitabah Muhammadin. Asalnya kitabah ni Muhammad. Kenapa nonnya dibuang? Karena dia menjadi mudhaf. Begitu pula pada jamak muzakkar salim, sami hukumnya. Tatkala dia menjadi mudhaf, maka nunnya dibuang. Nate menapa namanya ngetosan ngaten mboten? Ma'hadu Nah, lihat tulisan ngaten iki. Ma'hadu muallimil Qur'ani. Dalam? Asalnya ma'hadul mualliminal Qur'an. Kenapa nunnya dibuang? Karena dia menjadi mudhaf. Dia mudhaf ilaih tapi juga jadi mudhaf. Niki pertanyaan Pak Ali. Niki mudhaf, niki mudhaf ilaih. Tapi dia juga sebagai mudhaf. Niki mudhaf ilaih. Bu ajeng semetere mboten napa-napa, 30 kalimat enggak apa boleh saged ngasih contoh nih. Mau mudiru mahat silahkan. Paham, Ustaz? Berarti emang kayak gitu. Dalam? Memang dari sananya kayak gitu. Ya, bukan dari sananya. Dari bukunya. Enggak ada alasan nopo nunnya dibuang itu. Lah itu persyaratan fi'il amarnya gitu. Syaratnya fi'il amar itu adalah dibuangnya napa jenenge? Huruf nunnya. Kemudian
Yang selanjutnya tadi dikatakan bahwasanya apa namanya? Bagaimana jikalau di dalamnya terdapat huruf ilat? Tadi kata Pak Ali. Baik. Yang kelima, perhatikan, hukum asal fi'il amr itu tidak menerima huruf ilat. Nih. Jadi setiap huruf ilat pada fi'il amr itu dibuang. Ya, contoh da'a, yada'u. Oke, kita proses. Yada'u. Cara buat yang pertama pripun? Jadi ya gak ngerti ngono. Dalam? Engko jadi tengu. Ngoten nggih? Proses yang kedua mendatangkan hamzah mboten? Ya, thayyib. Yang kedua yang tadinya nu menjadi udha'u. Ngeten. Cara yang ketiga mensukun huruf mboten? Mensukun huruf mboten? Yang ketiga, masuk mboten iki? Kenapa enggak? Yang ketiga ini dirubah menjadi membuang huruf ilat. Yang tadinya udha'u menjadi Kenapa huruf ilatnya dibuang? Waduh, jangan ngono ya. Susah kenapa? Kenapa? Karena hukum asal Pak, fi'il amr tuh nggak mau menerima penyakit. Perintah nek penyakitnya kan nggak enak. Nah, hukum asal fi'il amr tuh nggak mau menerima huruf penyakit, kecuali huruf penyakit tersebut ada dua keadaan. Yang pertama, berharokat, harokatnya adalah sukun. Yang kedua, didahului atau didahului harokat sukun. Contoh yang pertama. Huruf ilatnya berharokat sukun. Yafa'ah, yaifa'u. Cara buat fi'il amr gimana? Dibuang huruf mudhaf. Wah, menjadi pripun? Macam ini enggak ngerti, Pak. Ya. Mendatangkan hamzah mboten? Yang kedua mendatangkan hamzah mboten? Ya, menjadi ifa'u. Yang ketiga, masuk huruf air mboten? Sukun. Yang keempat, nah, ya-nya enggak dibuang. Kenapa ya-nya enggak dibuang? Karena dia berharokat sukun. Yang wawu contohnya wajuha yaujuhu. Yaujuhu. Fi'il amrnya apa? Ujuh. Kenapa wawunya tidak dibuang? Karena berharokat sukun. Ini yang pertama. Paham Ustaz Nurdin? Permasalahannya beliau calon pengajar. Oh, pondok besar beliau insyaallah. Lagi pengajar pondok besar.
Jamilur Rahman. Yang kedua nggih. Didahului harokat sukun. Yang pertama syawah yashwi. Sing gampang-gampang, contoh kok sulit. Lek guru ki pinter nggak contoh. Contohnya gampang, lek praktekin nah baru. Yashwi, proses pertama pripun? Jadi mendatangkan hamzah tidak? Menjadi ishwi. Yang ketiga prosesnya membuang huruf ilat. Jadi ishwi. Ngaten tadi. Nah, lah kalau waqayaqi. Nah, waqayaqi. Nah, kalau yaqi pripun? Sampai kualik. Yaqi. Prosesnya yang pertama menjadi ki. Proses kedua enggak. Ketiga membuang huruf ilat. Jadi ki. Kitok. Di wada yadi di. Pripun Pak Ibul? Amal. Qi. Fi'il madine waqa. Lah kenapa kok iso dibuang kabeh? Ora dibutuhne dibuang. Kok kenapa jadi yaqi? Ayo. Waqa yaqi. Ini bukan ilmu pokok yakin. Pripun Ustaz Wahid? Kenapa jadi yaqi, Ustaz? Waqa kok jadi yaqi? Karena asalnya wakoya. Yaqi, asalnya apa yaqi? Wakiyu. Iya kan utara. Wakoya yang Yoki. Yoko. Yaqi, kita lihat proses pembuatannya pertama kali, Pak. Niki asale nggih. Asale napa? Asalnya. Asalnya ngeten. Waqa yauqiyu. Yang pertama, apabila ada waw ataupun ya berharokat dhamma terletak di akhir kalimat maka harokatnya dibuang. Jadi yuqi. Kemudian selanjutnya pripun? Apabila ada huruf wawu jatuh, ada ya-nya apa? Jatuh? Yakin? Yakin? Jatuh fathah yakin? Pripun Pak Ibul? Yakin? Dia ya lah yang ahli sarap ribut. Setelah itu Tat? Pripun? apabila huruf ilat jatuh setelah berharokat fathah maka dibuang. Yakin? Tak kasih contohnya kan dibuang lho nggih.
Yakin dipindah? Yakin? Ayo pindah apa dibuang we? Wes yakin. Ini anu, dikesan. Lepas, apabila ada huruf ilat yang mati, yang atau beralat rumah di antara Pripun? Yang mati kok berangkat rumah pripun? apabila ada huruf ilat Nggih. yang berharokat sukun Nggih. di antara fathah dan kasrah maka itu hilang. Huruf ilat nggih. Berarti 3. Yakin? Ada yaknya, ada alifnya, berarti huruf ilat lho nggih. Antara alif kalau ya, alif kalau fathah kalau kasrah hilang. Kaidah ya. Wah, aku tiane bukan buku. Pripun? Ayo. Monggo pripun? Monggo iki. Waduh. Wa in jaa bainal fathi wal kasri fahdifa muhawi rotal kasri nahu ya idu jala. Maksudnya pripun? Wa in jaa bainal fathi wal kasri fahdifa muhawi rotal kasri nahu ya itu jala. Apabila ada wawu, mboten ya mboten nggih, lamun wawu saja yang mati yang terletak di antara harokat fathah dan kasrah, maka huruf wawu tersebut dibuang. Saya dulu sempat debat masalah ini dengan dosen UMY lulusan Madinah S2 kalau nggak salah. Ya nggak menang-menangan. Atau argumen kok menang-menangan. Alhamdulillah di kelas nggak selesai, lanjut habis maghrib berdua di kantor sampai mau isya. Akhirnya ya sudah kalau gitu. Karena dia mengatakan bahwasanya setiap wawu pada bina misal tatkala menjadi fi'il mudhari harus dibuang. Dia mengatakan demikian. Saya kemudian bertanya kepada beliau, Afansat, apakah ini untuk semua bab fi'il sulasi mujarrad? Beliau jawab, ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya membawa buku Al-Amsalah Tasrifiyah. Tak kasih contoh, wajuha yaujuhu. Dalam yaujuhu, wawunya tidak dibuang. Oke, wawunya nggak dibuang. Kemudian saya baca kaidah tadi wa in jaa bainal fathi wal kasri fatifa muhawwal kasri nahuya itu jala. Oh iya kata dia. Dan ini hanya berkaidah, kaidah ini wajib dibuang hanya tatkala dia itu wawunya jatuh antara harokat fathah dan kasrah. Wa ada ya itu jadi id, wajaba yajibu jib. Ngaten. Bukan yaujibu tapi yajibu. Wajaba yajibu jib. Wasaba yasibu sib. Ngaten. Jadi ada pertanyaan, monggo. Niki fi'il amr. Karena itu waliya yali li.
Yali asalnya adalah yauliyu. Asalnya yauliyu. Wasola yasilu. Pembahasan ya itu dan Lampun. Yaki asal mulanya yauqiyu. Karena adanya ya yang terletak di akhir kalimat yang berharokat dhammah, maka harokat dhammah pada ayatnya dibuang, maka jadilah yaqi. Jadi yaqi ngeten. Asalnya ya kiu. Nah ngeten. Jadilah yauqi. Ada dibuang jadi ngeten. Karena ini ada wawu yang mati yang letaknya antara harokat fathah dan kasrah, maka wawunya dibuang, jadilah ngeten. Tatkala fil amr jadilah ngeten, gampang ki. Ini masa proses pembuatan fil amr. Prosesnya ada buat langsung hafal. Hah? Prosesnya ada buat langsung hafal nasir paham. Lah iya ngono gak ngapalne. Baik, soalnya nasi soal Pak. Itu Pak Di. Hah? Perintah sholat itu apa? Ya sholat yusolli. Sholli. Ada pertanyaan? Monggo. Yang kelima, ya hukum asal fi'il amr tidak menerima huruf ilat. Kecuali huruf ilatnya tersebut jatuh setelah harokat sukun atau berharokat sukun. Hukum asal fil amr tidak menerima huruf ilat. Kecuali huruf ilatnya berharokat sukun atau jatuh setelah sukun. Dalam? Niki, sing niki, contoh niki. Nggih. Niki. Nah, niki contoh yang pertama berharokat sukun. Yang ini contoh yang kedua jatuh setelah harokat sukun. Ada pertanyaan? Monggo. Wah, ini udah 3 kali pertemuan ini enggak mboten Qur'anan iki. Itu perbedaan nun biasa sama nun jamak nisbah. Kalau nun biasa itu kan enggak ada pada fi'il amr semua nggih. Berbeda dengan jamak niswah. Nun jamak niswah itu terletak pada fi'il amr biasanya. Setelah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Nari subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.